kemudian juga anak usia sekolah yang putus sekolah yang masih kami harus data sepenuhnya. Tapi patokan pertama adalah 82,9 juta. Dan kami akan melakukan kewajiban terhadap seluruh yang berhak atas menu dengan gizi seimbang, karena kami lihat ini sebagai hak dasar untuk seluruh anak Indonesia di usia mulai dari dalam kandungan sampai 18 tahun untuk akses terhadap menu gizi seimbang. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak seluruh hak yang dimiliki harus dipenuhi, karena yang berhak boleh tidak menerima target makan bergizi. Ya, seperti contoh di Kota Bogor ya. Jadi ada sekolah seperti contohnya saya sebutkan saja supaya clear. Bina Insani, Bosowa Bina Insani itu memiliki kantin yang diubah menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Tetapi seluruh anak sekolah Bina Insani sekarang tidak menerima makan bergizi karena mereka tidak menginginkan dan kita hormati. Tapi SPG-nya tetap berjalan di sekolah Bosowa Bina Insani untuk melayani sekolah sekitarnya. Kemudian sekolah lain di Kota Bogor yang tidak menerima MBG, contohnya Regina Pacis, Mardiwana, Sekolah Bogor Raya. Dan saya kira sekolah-sekolah yang masuk dalam kategori menengah ke atas yang diisi oleh kalangan siswa dari kalangan mampu berhak untuk menolak dan tidak menerima makan bergizi, dan Badan Gizi menghormati meskipun dalam hitungannya kami masukkan, tetapi ketika ada sekolah yang tidak menginginkan tentu kami hormati. Nah, kemudian juga di dalam sekolah umum, ya di sekolah umum yang menerima MBG, ketika ada orang tua yang tidak menginginkan, kami juga hormati. Seperti itu. Jadi tidak ada paksaan untuk menerima program makan bergizi bagi kalangan yang sudah mampu. Nah, kemudian ketika akses penerima manfaatnya golongannya adalah ibu hamil, ibu usia anak balita, di dalam perencanaan anggaran atau dalam eksekusi anggaran, ketiga kelompok ini masuk dalam rincian output fungsi kesehatan. Oleh sebab itu maka ada anggaran Badan Gizi sebesar 24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kementerian Kesehatan dari ke tahun naik, meskipun ada 24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk dalam rincian output fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran 223 triliun sebagai bagian dari fungsi pendidikan. Tapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik. Kemudian juga tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik hampir 10%, ya. Jadi itu saya ingin sampaikan. Dan kemudian ada satu lagi RO atau rincian output yang ada di Badan Gizi terkait dengan dukungan manajemen dan lain-lain, yaitu fungsi ekonomi. Nah, ketika kemudian Kementerian Sosial membicarakan terkait program makan bergizi untuk lansia yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial melihat bahwa struktur SPG sudah menyebar di seluruh Indonesia dan memudahkan Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada lansia, kemungkinan besar akan ada juga RO sosial di Badan Gizi Nasional yang tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Sosial, karena target penerima manfaatnya itu terkait dengan kelompok-kelompok di mana fungsi-fungsi itu biasa diberikan.
Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian terkait dengan adanya yang menghubungkan antara program makan bergizi dengan KIP kuliah yang menurun, saya sampaikan bahwa data KIP kuliah tahun ini naik dari tahun sebelumnya, jadi tidak ada hubungannya. Kalaupun ada di suatu perguruan tinggi yang berkurang, itu karena mekanismenya yang berubah. Yang awalnya berbasis kuota, sementara tahun ini berbasis data bersama, di mana yang berhak mendapatkan KIP kuliah adalah yang berasal dari desil 1 sampai 4. Jadi kalau ada yang berkurang di satu perguruan tinggi KIP kuliahnya, menunjukkan bahwa populasi yang berasal dari desil itu berkurang di perguruan tinggi tersebut. Sementara angka KIP kuliahnya naik. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan dana yang digunakan untuk program makan bergizi.